Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ine dengan stambuk F1C1190035. Kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pencernaan lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau diproduksi lipid dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud di sini adalah lemak atau substansi mirip lemak seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya berlebihan. Meski demikian, pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Fungsi dari metabolisme lipid yaitu menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya menggunakan energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Proses pencernaan lipid didefinisikan sebagai suatu proses yang terjadi dalam saluran pencernaan untuk mengubah makanan menjadi bentuk atau molekul yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, ketika kita mengonsumsi makanan yang berlemak, makanan tidak langsung diserap oleh tubuh tetapi dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Misalnya, polisakarida menjadi monosakarida, protein menjadi asam amino, dan trigliserida atau lipid menjadi monogliserol, gliserol, dan asam lemak. Proses pencernaan lipid pertama dimulai di mulut. Nah, proses pencernaan lipid itu sendiri berawal dari mulut, di mana di mulut terdapat lidah, dan di bawah lidah memiliki kelenjar von Ebner. Nah, kelenjar ini dapat mengekskresikan suatu enzim yang bernama lipase lingual. Nah, setelah mengunyah masuk dalam kerongkongan dan diteruskan di lambung. Nah, di lambung akan disekresi lagi oleh lipase lambung. Fungsi lipase lingual dan lipase lambung yaitu menghidrolisis trigliserol yang mengandung asam lemak rantai pendek hingga beberapa asam lemak rantai sedang. Karena pada lemak sifatnya kebanyakan nonpolar, sedangkan asam lemak rantai pendek hingga beberapa asam lemak rantai panjang sifatnya lebih polar. Nah, mekanisme kerja lipase lingual dengan cara memutus ikatan ester pada posisi nomor 1 seperti yang terlihat pada gambar nomor 3, sehingga akan dilepaslah satu asam lemak dan akan menghasilkan 1,2 diagliserol. Nah, untuk asam lemak mengandung trigliserol rantai panjang karena bersifat nonpolar, maka akan berdegradasi dengan sesama jenisnya, misalnya kolesterol. Setelah degradasi triacylglycerol, kemudian masuk di usus halus. Nah, di usus halus terjadi emulsifikasi gliserida. Nah, ini merupakan droplet lemak. Nah, enzim berfungsi untuk memecah trigliserida namanya enzim lipase. Enzim ini sifatnya polar, sedangkan droplet lemak non-polar, sehingga lipase pankreas tidak dapat masuk ke dalam droplet lemak. Akibatnya, proses pemecahan trigliserida menjadi monoasilgliserol
asam lemak dan gliserol menjadi tidak efisien. Nah, inilah fungsi asam empedu, yaitu mengemulsifikasi droplet lemak sehingga menjadi trigliserida yang lebih kecil. Ketika triacylglycerol sudah teremulsi, maka di fase pankreas kerjanya akan lebih mudah. Nah, ini merupakan tahapan dari metabolisme lipid. Kemudian masuk dalam tahap absorpsi. Asam lemak akan masuk ke sel absorptif khusus dan berubah bentuk menjadi trigliserida, lalu bergabung dengan protein membentuk kilomik. Setelah itu akan keluar secara eksitosis dan masuk ke pembuluh limfe untuk beredar ke sirkulasi darah. Tahap ekskresi. Asam empedu yang terdiri dari kolesterol di usus halus diserap oleh jenis syarat tertentu yang selanjutnya akan ikut dikeluarkan melalui feses. Nah, hal ini dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Nah, ini merupakan proses metabolisme lipid di dalam tubuh, skema metabolisme lipid di dalam tubuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.